Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore buat para sobat pendengar podcast Talenan Kayu dimanapun berada. Oke, kembali bersama kami di podcast Talenan Kayu, obrolan seputar racikan bumbu kehidupan untuk perempuan dan mama aktif masa kini. Berbagi tips, motivasi, dan inspirasi bagi para busy moms tentang produktivitas, keluarga, dan kisah di rantau. Ya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di episode ke-40 ini, saya Dieni di Singapura, founder podcast Talenan Kayu, bersama Mbak Citra Anggita di Samarinda, co-founder podcast Talenan Kayu. Kita hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar resolusi tahun baru. Ya, tahun baru, semangat baru. Tahun baru, resolusi baru. Ups, apakah harus baru Nah, resolusi kita? Nah, itu dia pertanyaan yang kita akan bahas hari ini ya Mbak Citra ya. Ya, iya Mbak Dini. Apa kabar Mbak Dini? alhamdulillah sehat. Mbak Citra sehat di sana? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ya, sudah sampai ke episode 40 nih, Mbak. Alhamdulillah ya Mbak. Tidak Masya terasa, Allah. terasa. Tidak terasa atau terasa ya. Oke, nah masih suasana tahun baru Hmm, 2024 ya. iya. Kita mungkin langsung aja ya ngomongin tentang resolusi, karena ini Hmm, biasanya bahasan tiap awal tahun ya. hmm, hmm, Nah, resolusi ini gimana sih Mbak sebetulnya gitu? Tadi seperti yang saya bilang, apakah hmm. resolusi selalu harus baru gitu? Gimana bikinnya? Awalnya itu gimana? Dan berdasarkan apa? Apakah kita tuh sebaiknya apa ya? Merenung-renung pengennya apa sih tahun ini gitu kan, atau random milih aja resolusinya gitu, atau Hmm. malah Google. Nah, kadang-kadang bisa ya di-Google ya gitu, Atau ikut contoh-contoh temen, resolusi. atau Ah, ikutan temen. tentu, Nah, kira-kira ikutan teman-teman pada teman. banyak ngapain sih? Nah, ya, ikutan Betul. tren atau tren tahun ini apa sih gitu. Nah, iya betul. Gimana tuh kira-kira buat buat Mbak Citra Tapi gimana? disclaimer dulu ya buat teman-teman bahwa kita berdua ini eh, bukan yang paling sempurna dan paling jago untuk menyelesaikan Iya, resolusi tiap tahunnya, tapi belajar dari pengalaman dan tidak patah semangat untuk bikin terus, bikin dan terus tiap mencoba lagi tahun. gitu ya. Mencoba lagi. Jadi eh, kalau definisinya sendiri, cari-cari resolusi itu kan merupakan keputusan bulat untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi mau melakukan atau tidak mau melakukan. Kan kayak contohnya mau stop kebiasaan buruk atau mau membuat kebiasaan baik. Jadi keputusan bulat Mmm, gitu yang mhm. kuat. Biasanya resolusi tujuannya memang akhirnya untuk menurut menurut kita nih, apakah random atau kok ikutan tren atau apa ya, menurut kita yang sudah berulang kali bikin nih Membuat tiap resolusi. tahun tidak menyerah gitu ya, biasanya berkaitan sama tujuan hidup kita ya Mbak ya. Jadi tentunya resolusi tiap orang akan berbeda gitu, mungkin ada yang sama tapi tidak sama persis kayak gitu. Jadi eh, dasarnya itu. Terus eh, itu kan masih apa ya, masih luas sekali ya. Mhm Gimana, mhm. mulai dari mana bingung. Berdasarkan Base-nya kebutuhan tadi ya berarti ya, pertama? Mhm. berdasarkan kebutuhan. Terus dasarnya dari mana? Tentunya eh, apa, dari tahun lalu. Maksudnya kita bikin resolusi yang paling deket kan yang tahun lalu, apa yang udah kita kerjakan, udah sampai mana sih kayak gitu. Jadi kita harus Ah, refleksi jadi dulu. acuan ya? Nah, yang jadi Oh, acuan heeh, untuk bikin mhm, resolusi mhm. biasanya untuk memudahkan kita kalau kita bingung dari mana ya, dari eh, apa ya, kayak review tahun lalu gitu. Jadi kita harus refleksi dulu selama setahun yang lalu tuh apa sih kayak gitu. Apa sih yang sudah dicapai, apa yang masih belum, terus apa yang sudah berhasil. Misalnya ada tujuan yang besar ya, sudah berhasil sampai berapa persen kayak gitu, atau ada langkah mungkin yang stuck atau apa, itu semua ya di apa ya, di kita review semuanya kayak gitu. Kita Mmm, review. mhm mhm mhm. Kalau Mbak Didi gimana Sebentar soal bentar bentar. review? Iya. Cara 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 Oh, mereviewnya tuh gimana sih, Mbak, gitu? cara biasanya Mhm, sih
Kalau baca-baca ya, kan kalau kita sering bahasnya bullet journal ya. Jadi biasanya orang-orang yang ngebujo ini ada panduan pertanyaan untuk nge-review. Jadi ada beberapa panduan pertanyaan yang bisa kita jawab untuk kita mereview setahunan, kan nggak mungkin juga kita ngecek satu-satu ini Ya. ya. Gitu. Jadi kita garis besarnya nge-review tuh biasanya pertanyaan apa pertanyaannya itu biasanya em, apa sih yang sudah kita alami selama setahun ini? Biasanya Hmm. kalau saya ini sama contoh nggak apa-apa ya, Mbak? Mm, Sekalian sama mm, contoh. mm, mm. Biasanya saya nulis di Bujo yang baru, Mhm. atau kalian misalnya punya jurnal atau apa, nggak mesti Bujo, kalian tulis setiap bulannya apa. Biasanya sih yang tahun ini saya tulis begitu, highlight tiap bulan tuh apa. Mau yang positif, mau yang negatif, tapi itu highlight ya Hmm. buat kita gitu, penting untuk apa ya, langkah menuju ada resolusi tahun yang lalu gitu ya, ditulis aja gitu. Saya Hmm. sih paling kayak 2-3 poin di bulan itu. Tiap bulan kan Mm, pasti ada mm. highlightnya ya, pasti ada Itu hikmah atau seperti apapun. apa ya, Hmm. pencapaian atau sesuatu kegiatan yang Peristiwa membuat kita bahagia ya, misalnya gitu ya, ya? bisa, atau ada Ah, yang tidak menyenangkan juga saya tulis sih supaya mmm, ingat mhm, aja mhm. bahwa ya hidup tuh naik turun ya, ada yang Mhm. gembira sama enggak, terus kita bisa ambil pelajaran. Misalnya kemarin anak Iya, saya iya. masuk opname, anak yang bayi belum 2 tahun opname, itu juga jadi saya harus, Ah, iya, oh iya, ya mhm, saya mhm. harus lebih aware apa apa kan kayak gitu ya, ke Ah, iya, depannya iya, kayak heeh, gitu. heeh, heeh. Terus itu sih jadi kayak highlight setahunan itu. Terus Mhm, tuh, terus terus sedang apa yang sedang kita kerjakan ya gitu. Terus mhm, kita mhm. bisa melihat kan apa yang what work tuh apa ya, apa yang berhasil selama Berhasil. proses langkah-langkah. Jadi kan kita kita punya langkah-langkah untuk mencapainya. Nah, apa langkah-langkah yang berhasil yang bisa kita jalani secara konsisten, apa yang ternyata tidak gagal gitu ya, mau nggak mau kita terima ya bahwa itu sulit kita Mmm, lakukan. Eh, mhm, jadi itu mhm. bisa jadi review kita bahwa oh ya yang sulit itu kenapa nih? Apakah terlalu apa ya, kitanya sulit untuk nggak ada waktu sebanyak itu? Jadi kita bisa di tahun ini kita bisa punya strategi lain, atau benar-benar langkah itu kayaknya kita nggak sanggup deh. Kayaknya butuh skill tambahan, jadi kayaknya kita dihilangkan, atau kita ganti strategi aja kayak gitu. Atau kita Mmm, fokus mhm. sama langkah yang sudah berhasil aja. Berarti memang ya ada yang bisa kita kerjakan, ada yang nggak bisa. Tapi toh dua-dua langkah itu, yang berhasil maupun tidak, itu tuh langkah menuju yang tujuan besar kita kan, kayak gitu. Menurut saya, Mmm, paling nggak itu iya, iya, langkah iya. itu bisa mengganti yang langkah berikutnya. Misalnya nih ya, Mhm, mhm. mau kurus nih, mau Mhm. sehat, lebih sehat. Ternyata kayak apa ya, tidur 6 jam sehari minimal mungkin sulit, nggak bisa tiap hari. Mungkin kita bisa pilih eh, pola hidup yang lebih, yang lain yang ternyata bisa konsisten. Misalnya konsistennya minum air 8 liter minimal gitu sehari. Ah, ya udah itu 8 fokus gelas. dulu. Atau ternyata kita nggak bisa olahraga tiap hari, tapi kita bisa 2 kali seminggu, ya itu yang Mmm, konsisten mhm, aja dulu mhm. lah. Itu dikerjain aja, berarti Mmm, itu berhasil juga bikin kita sehat tetap kan, kayak gitu. iya, Mungkin iya, iya. atau kita mau nge-gym, mau jadi member member fitness gitu, Mhm, ternyata nggak mhm. berhasil di tahun lalu, ternyata tapi kita bisa treadmill di rumah cuma 10 menit sehari. Nah itu kan bisa lebih ini ya. Ini Mmm, menurut mhm, saya mhm, ya, mhm. menurut Iya, iya, pengalaman iya, gitu kan. iya, mhm, mhm. Jadi apa? Oh iya, berarti yang bisa saya kerjakan yang durasinya mungkin kecil karena kita kegiatan banyak dalam sehari, yang konsisten. Yang penting kita pilih yang konsisten. Berarti itu bisa lah kita kerjain, bisa gitu. Itu aja, kita fokus hal-hal yang, karena ketika kita berhasil walaupun kecil tiap hari itu bikin kita jadi tambah semangat kan. Jadi tambah, oh Ah, iya, ada iya. motivasi lagi kayak gitu. Terus yang didn't work misalnya, kita bisa telaah lagi nih yang nggak berhasil tuh, apakah ada penggantinya. Misalnya tadi ya, mau hidup sehat ada masih banyak alternatif lain, atau kalau ternyata tidak ada penggantinya, kita ganti strategi lain. Misalnya mungkin harus, kenapa nih nggak berhasil ya
saya nggak bisa ceritain masalah saya. Terus eh, kita ganti strateginya. Misalnya mungkin apa target saya harian itu terlalu besar, saya nggak bisa tiap hari bisa ngerjain misalnya. Kayak misalnya saya tuh kalau riset tuh saya harus nulis logbook tiap hari kan saya. Ternyata saya nggak setiap hari juga bisa buka laptop gitu. Jadi berarti saya I harus, see. jadi karena nggak bisa tiap hari buka laptop, saya harus berarti nulis logbooknya targetnya nggak bisa tiap hari. Misalnya sehabis saya buka laptop, saya harus nulis logbook tuh apa ya, jurnal jurnal riset gitu ya. Nah, berarti saya harus ganti strategi kayak gitu. Tapi itu tetap harus dikerjain kan, tapi harus ganti strategi apa yang mudah kita kerjakan dan sedikit-sedikit kayak gitu kan. Terus Oke. terus kadang ketika review itu pertanyaannya apa lagi ya? Oh ya, akhirnya oh ini juga terus refleksinya misalnya apa sih setahunan itu yang bikin kita bangga gitu, yang bikin Oke. satu hal yang bikin kita bangga gitu. Satu hal kadang ketika kita diminta satu hal saya tuh menemukan malah lebih dari satu jadinya akhirnya gitu. Oke, Kadang oke. kadang saya ya merasa, "Ih, kayaknya kok tahun lalu kayak nggak ngapa-ngapain ya gitu." Tapi ketika ditelah-telah, ada sih hal ya, kita harus mengapresiasi diri sendiri ya. Saya berhasil ini ternyata, saya berhasil ini. Hal itu tuh hal-hal kecil yang kita berhasil itu membuat kita tuh jadi percaya diri untuk, oh ya berarti ada prioritas yang lebih penting tuh saya pasti bisa juga nih kayak gitu. Jadi memotivasi ya. Jadi tidak merasa saya ngapain aja ya setahunan itu. Enggak sih, jangan sampai gitu Ya, juga ya, ya. ya, ya, ya. Jadi coba deh teman-teman dilihat selama setahun tuh ada pasti yang sebenarnya yang bisa, iya ya ternyata saya bisa loh ini gitu. Entah misalnya contoh ya, entah misalnya ternyata lagi belajar masakan mertua misalnya, ternyata berhasil tuh suami suka ya misalnya, atau belajar atau ingin bikin anak, ngajarin anak toilet training, ternyata bisa tahun ini ya kan, kayak gitu kan. Kadang kita Iya, nggak, betul, betul. kita kadang melihatnya ke diri kita bisa apa, padahal ternyata namanya ibu di rumah ya, ternyata dengan berkat kita misalnya anak kita bisa apa, atau suami kita jadi terbantu kayak gitulah. Jadi ya alhamdulillah kayak gitu kan. Itu sih. Terus apalagi ya? Terus Iya, iya. apa? em, tapi tentunya ada, nggak semua ya yang maksudnya yang bisa banget, tapi ada juga yang tadi yang tidak tidak berhasil gitu, tapi kira-kira bisa ditingkatkan gitu di tahun depan. Nah itu tuh bisa jadi dasar untuk bikin resolusi tahun depan kayak gitu kan. Apa sih yang bisa saya improve gitu kan tahun depan misalnya? Oh ya saya kayaknya kayaknya udah semua pola pola sehat udah bisa saya konsisten nih, tapi kok nggak turun-turun nih timbangan nih gitu. Kayaknya harus bisa diimprove lagi apa? Oh ternyata bisa dicek-cek lagi. Oh ternyata ini tuh nggak ada waktu olahraga. Ini ngomongin diri sendiri ya. Jadi oh iya, kayaknya harus dicari olahraga yang mudah, yang simple, yang durasinya singkat. Oke, itu jadi bisa jadi resolusi. Oh ya, resolusi di rutin olahraga. Harus harus memang kan harus olahraga gitu biar bisa fit lebih lama, umur juga lebih inilah, lebih sehat lebih lama gitu. Terus biasanya em, refleksi lainnya pertanyaannya apa sih, what do I want more? Biasanya sih em, ini tuh lebih ke apa sih yang terasa kurang, dan tapi hal ini tuh baik untuk progres tujuan kita misalnya gitu ya, dan ingin lebih lebih gitu. Biasanya sih kalau saya pakai pertanyaan itu untuk review bulanan di Bujo, biasanya biasanya saya tuh eh contohnya ya, what do I want more tuh saya pengen lebih banyak baca buku kayak gitu, karena rasanya kurang deh baca buku. Pengen punya banyak waktu ngobrol sama anak yang remaja, karena rasanya saya terlalu banyak ngurus anak yang balita kan. Jadi pengen Iya, lebih iya. banyak bisa punya waktu sama anak yang remaja kayak gitu sih biasanya hubungan. Atau pengen terus selain itu what do I want less, apa sih yang pengen dikurangin kan.
biasanya sifat buruk misalnya, terus atau biasanya kalau saya ya yang pengen dikurangi itu misalnya mengurangi screen time gitu, Oke, terus oke, oke, oke. mengurangi ngomel-ngomel di rumah misalnya gitu. Kan gitu pasti ibu-ibu. Terus tuh kayak gitu sih biasanya, jadi itu tuh bisa jadi dasar beberapa pertanyaan tadi, bisa jadi dasar untuk membikin resolusi tahun depan. Misalnya, oh ya, kenapa sih berarti saya pengen ngurangin screen time, pengen ngurangin apa tadi, marah-marah. Oh, berarti Hmm, saya hmm, harus memperbaiki kesehatan mental saya mungkin ya. Saya tuh kalau stres pengennya ngomel, kalau capek pengennya ngomel. Kadang resolusi itu saling berkaitan. Ternyata misalnya nih, hmm, saya pernah hmm, baca di mana, jadi ada satu, misalnya satu resolusi itu bisa, itu lebih bagus gitu. Oh ya, lihat di Bujo juga, di hmm, bullet hmm, hmm. journal karya Redel Carrel, pilihlah resolusi yang di mana satu resolusi ini bisa menyelesaikan banyak masalah misalnya. Banyak refleksi tadi. Ah, Misalnya kalau domino saya, effect ya. kalau kalau saya nih contohnya nih ya, saya harus lebih sehat, harus lebih apa ya, lebih bugar fisik saya karena mungkin harus rajin olahraga, karena dengan saya lebih bugar fisik saya, mental saya lebih sehat, saya bisa berkurang apa tuh, berkurang ngomel-ngomel, biasanya gitu. Lebih happy, Hmm. jadinya saya enggak melarikan diri saya ke dalam screen time gitu biasanya. Jadi ketika Ah, ya, saya kebayang, kebayang. jadi ketika saya mengubah pola hidup lebih sehat, memilih makanan yang lebih sehat, rajin olahraga, cukup tidur, biasanya saya nanti marah-marah berkurang, nanti lebih banyak membaca buku jadinya, lebih punya banyak waktu ke koneksi ke anak-anak, jadi lebih ke situ. Jadi Hmm, banyak ini tuh ngerasanya malah ya, malah resolusi yang lain jadi ikut jadi keikut terbantu gitu kan ya. terbantu. Jadi udah satu aja gitu. Oh ya berarti olahraga kayak gitu aja gitu sih. Coba Ah, teman-teman ya. diulik-ulik yang tahun lalu sama yang rutinitas harian kita, pasti ada tuh yang seperti itu gitu, yang domino efek tadi. Oh, Gitu sih. iya, 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 iya. Jadi Coba bongkar-bongkar diri sebentar. sendiri. Oh, Saya ulang satu. dikit ya, Oh saya ya, ulang boleh dikit boleh ya boleh. Mbak. Jadi tadi kan apa namanya? eh Oh, bikin resolusi itu awalnya gimana gitu kan? Nanti Mm-mm. ada 3 poin yang saya catat Mm-mm. dari sharingnya Mbak Citra nih. Yang Mm-mm. pertama itu resolusi itu akan perlu sesuai kebutuhan masing-masing gitu kan. Terus yang kedua, kadang kita perlu melakukan refleksi dari tahun lalu gitu ya. Mm-mm. Eh, dan yang kemudian yang ketiga, kita juga bisa menggunakan resolusi tahun lalu untuk direview kembali gitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Apakah ada yang perlu ganti strategi, mencari cara lain gitu ya. Mm-mm. Selama itu masih berpatokan pada tujuan besarnya, kan kita bisa ganti Mm-mm. cara gitu ya. Mm-mm. Terus tadi yang terakhir, Mbak Citra nyebutin tentang ini ya, refleksi itu gimana caranya gitu kan? Refleksi itu gimana Betul. caranya? Jadi ada 4 pertanyaan nih yang bisa teman-teman pakai untuk Mm-mm. gimana sih melakukan refleksi tahun lalu itu gitu. Mm. Ini menurut saya applicable ya, walaupun buat teman-teman yang nggak Yang pakai nggak bullet pakai, journal ya pun, betul-betul. sekedar apa ya? Ya. Jadi panduan aja gitu. Betul. Jadi mungkin perumpamaannya seperti kalau mungkin buat teman-teman yang bekerja pasti familiar ya dengan tiap tahun tuh kan ada ya review tahunan gitu ya. Ya, Nah, ya. jadi memang sebenarnya buat kehidupan pribadi kita tuh perlu loh, perlu loh kita melakukan review itu gitu. Jadi yang pertama kita bisa melihat kembali apa sih yang membuat kita merasa bangga gitu. Pencapaian Hmm. apa di tahun lalu, apa yang sudah pernah kita kerjakan dan membuat kita tuh bangga gitu ya. Sesimpel apapun. Terus yang kedua, apa sih yang mungkin kita merasanya nggak terlalu bagus pencapaiannya, tapi pengen kita improve. Ya. Hal-hal yang ingin kita improve lagi di tahun Hmm. depan gitu. Hmm. Terus kemudian yang ketiga, hal-hal apa yang pengen kita lakukan lebih banyak ya, what I want Hmm. to do more Hmm. gitu. Dan yang keempat adalah kebalikan yang ketiga, what I want to do less. Jadi apa yang mau kita kurangi, mungkin lebih pada
3 dan 4 ini dalam hal habit mungkin ya, kebiasaan baik yang mau ditambah, kebiasaan buruk yang mau dikurangin gitu. Secara simpelnya itu seperti itu. Nah, oke nih, kayaknya bekalnya gimana? Sudah ada bayangan untuk Oh, menyusun resolusi? mau nambah satu. Jadi Mhm. kemarin saya juga waktu bikin resolusi yang tahun ini nonton, mungkin teman-teman lihat cuplikan video mantan istrinya Elon Musk Heeh. yang dia ngobrol di TED kalau nggak salah, tapi saya nggak lihat fullnya ya. Cuman intinya tuh dia cerita kenapa Elon Musk itu sukses. Bener ya Elon Musk yang ngomong. Suksesnya Nama karena, istrinya siapa, Mbak? Punten? nah saya lupa, mantan istri. Oh iya, mantan. Oke, mantan Tapi saya istrinya. lupa namanya. Eh, Dia bilang kunci sukses mantan suaminya itu karena dia banyak em, bilang tidak sama orang. Jadi saya menangkapnya bahwa oh iya dia bisa memilih prioritas. Jadi kata kata mantan istrinya dia selalu menolak ajakan orang, menolak ini, menolak itu, menolak ini. Jadi dia hanya fokus satu, dia mau itu, dia itu yang kerjain. Jadi saya lihat juga rekan-rekan saya yang sukses, yang berhasil tahun lalu itu rata-rata memang fokus gitu ya. Terus jadi saya Iya, mulai iya. belajar untuk ngecek lagi resolusi, jadi nggak semua tercapai. Oh ternyata banyak Mm-mm. sekali misalnya. Nah jadi saya mengerucutkan, kayaknya saya harus meninggalkan beberapa kegiatan gitu akhirnya. Berat sih, awalnya berat banget, ini baru sebulan ya. Itu Mm-mm. saya galau-galau gitu. Cuman kadang tahun lalu ketika saya, misalnya kan waktu kita cuma 24 jam ya Mbak ya. Jadi ketika saya sedang mengerjakan suatu hal gitu ya, memang sepertinya simpel tapi itu ternyata butuh waktu 2 jam. Waduh, dalam hati saya kalau ngerjain ini 2 jam, saya sebenarnya bisa mengganti 2 jam ini untuk mengerjakan hal yang ternyata saya lebih penting itu gitu. Lebih penting kegiatan yang B gitu. Jadi ketika membuat resolusi ini, saya ingat itu. Oh iya, awalnya galau kan. Akhirnya saya, oh ya, waktu 1-2 jam itu bisa saya kerjakan untuk lebih fokus mengerjakan. Memang jadi waktunya jadi banyak. Misalnya tadinya resolusi ada 5, tiba-tiba sekarang tahun ini cuma 2. Meninggalkan 3 itu berat-berat. Terus cuman akhirnya oh ya saya punya banyak waktu. Waktu saya bisa dipakai untuk 2 hal ini. Jadi fokusnya lebih banyak gitu. Dan bisa bilang tidak untuk yang 3 ini. Tidaknya sih sebenarnya lebih ke diri sendiri ya. Tidak Ah, untuk oke. oke saya harus disiplin untuk tidak gitu, tidak ngelirik-lirik lagi yang lain kayak gitu. Jadi akhirnya seperti contoh nih ya, seperti contoh Oke, oke, oke. eh, saya sebenarnya tahun lalu pengen lebih banyak membaca karena menurut saya sudah banyak menulis gitu. Menulis membaca tuh Oke. saya sangat butuh untuk pekerjaan maupun untuk hobi ya, menulis dan membaca. Jadi saya butuh banyak waktu membaca. Jadi sebagai contoh misalnya tahun lalu saya berhasil tuh lulus kelas literasi ibu profesional tuh akhirnya. Cuma Ah, saya Masya Allah, keren. kehilangan waktu. Saya pengen baca buku gitu. Jadi akhirnya Oke. tahun ini padahal kan sayang banget saya udah punya skripsi tuh ebook gitu kan, punya skripsi. Nanti Mbak Dini saya share ya. Terus Mau, boleh. pengen pengen lagi punya buku itu tuh karya loh gitu kan ya. Pengen lagi punya ebook kedua tuh, pengen, udah banyak nih yang dipikiran, cuman saya pengen lebih banyak baca gitu karena udah lama dan pengen ngasih contoh ke anak-anak, mamahnya nggak megang HP melulu gitu. Jadi pengen lihat mamahnya baca buku gitu. Sebulan ini saya coba dan ada rasa bersalah awalnya karena saya biasanya tuh hampir tiap hari buka laptop untuk menulis sebenarnya, tapi Oh, ini oke, oke, nulis oke, oke. apapun ya, entah nulis Iya, untuk iya. riset, nulis untuk ini, nulis sekarang tuh kalau lagi sama anak, maksudnya kan nggak bisa ya buka laptop, tapi saya bisa buka buku gitu sebentar, dan itu Iya. menyenangkan gitu, menyenangkan, dan rasa bersalah itu sedikit demi sedikit sih berkurang gitu. Jadi oh gini ya Hmm. rasanya, harus tega sama diri sendiri untuk tidak melirik-lirik. Maksudnya gitu. Tapi Oh, memang iya, 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 ya iya. anu ya kebayang ya Maya. Jadi gitu sih, ya selain mungkin tidak
kadang orang pikirnya berkata tidak untuk ajakan orang lain ya, tapi berkata tidak untuk diri sendiri juga itu Juga lumayan termasuk juga ini ya ya. sih, Mbak. Itu jadi ya lagi Pernah belajar lah. pernah pernah baca ada istilah, tapi ini cuma sekedar apa sih, istilah aja sih, apa ya, active editing, Hmm, mengedit, maksudnya mengedit hmm. mengedit dengan aktif, mmm, aktivitas yang kita lakukan sehari-hari gitu loh. Lupa baca di buku apa tuh, kayaknya yang Gimana? Essentialism ya? Entah Nah itu itu. Essentialism atau yang Eat the Frog, lupa. Cuman, Hmm, hmm. ya sama sih, intinya sih masalah masalah saying no tadi gitu. Jadi memang, mmm, penulis buku itu tuh berpendapat bahwa, memang kita perlu perlu meminimalisir untuk ya fokus yang dianggap penting itu yang mana, dan memang harus, tega menolak yang lain, termasuk mengurangi yang sekarang sedang dilakukan gitulah Nah, ya. iya, betul betul. Dibilangnya active editing, dalam artian, kitanya yang harus ambil inisiatif untuk memutuskan, "Udah yang ini diberhentiin diberhentiin," Hmm, misalnya kayak hmm, gitu. hmm, Bukan yang pasif as in reaktif ya, misalnya kalau hmm. udah keburu overwhelmed, terus malah nggak kepegang, terus baru, akhirnya jadi atau Iya betul. diberhentikan sama yang lain gitu kan. Ini curhat apa ya? Iya kayak gitu. Oh iya iya betul betul. Betul juga ya. Dan itu tuh kadang siklus tahunan loh Mbak. Jujur yang Iya. sedang dilakukan itu siklus tahunan. Betul betul. Tapi ya sekarang pelan-pelan untuk kapan tahu kapan fokus di hal itu. Jadi Mmm, nggak tiap hari terbawa urusan itu sih. Apa itu tuh? mhm, Apain? nggak Ya tiap gitu hari deh. terbawa urusan itu. Iya. Jadi saya misalnya punya tanggung jawab. Ini Iya iya, gimana? heeh heeh. Tanggung jawab Saya X gitulah ya. saya kebagian Heeh, tanggung jawabnya hanya di bulan A. Ya udah heeh, saya asal tahu saya tugas saya apa, tapi ya udah saya fokus di bulan A nanti saya fokus. mhm Bulan mhm. ini saya fokus kerjain yang lain aja. Gitu akhirnya. I Cuman see memang I see I see. yang penting saya tetap berperan walaupun sedikit gitu ya. Berkontribusi, I see I see Berkontribusi I ya, see, heeh gitu. heeh. Kadang Gitu. soalnya kita butuh juga sih bersosialisasi namanya di rumah terus kadang bersosialisasi itu bikin lebih percaya Iya diri. sih, iya iya iya, betul betul. Lebih percaya Nah, ini diri. nanti beranak nanti soalnya. Apa? Nanti nanti saya akan nanya lanjut sama Mbak Citra di luar panggung, oke? Oke, oke. Aduh. Oke, berikutnya, Mbak. Nah, tadi oke, udah ada bayangan ya, gimana Mm-mm. menentukan resolusi yang kita inginkan gitu Mm. kan. Nah, terus oh, nah ini, Mbak, kadang-kadang kan kita tuh suka, oke sudah ada bayangan, tapi kok rasanya banyak ya yang diinginin gitu kan. Gimana, perlu nggak sih mengerucutkan gitu? Perlu nggak sih, memfilter, tahun ini kita mau fokusnya ke apa Ah, aja nih gitu? Heeh, iya iya. kalau Mbak Citra gimana tuh? Kayaknya ya akhirnya ya ini saya balik lagi ke Bujo ya karena saya nulisnya di Mhm, Bujo. Tapi kalau teman-teman nggak mesti. Jadi selain punya apa tuh punya resolusi tahunan, tahun ini 2024, saya punya resolusi 5 tahun. Karena mmm, di mhm, buku Bujo yang Ryder Carroll juga bahas itu resolusi 5 tahun. Nah, jadi akhirnya saya tulis resolusi 5 tahun. Jadi ketika lagi refleksi gitu, kan banyak yang kepengen ya. mhm Ternyata mhm, saya mulai menyadari bahwa oh ya, kalau waktunya 1 tahun nggak akan tercapai. Harus entah kita breakdown jadi 5 tahun atau baru tahun kedua baru kita kerjain itu gitu. Jadi yang tahun pertama nih udah kita fokus yang ini aja, yang istilahnya deadline-nya yang oh, harus sekali tahun ini gitu ya misalnya, jadi mhm biarlah mhm, yang keinginan itu kita simpen dulu di tahun depan gitu. Jadi tetap tetap saya ah, tulis mhm mhm, di 5 years goals tetap mhm saya mhm, tulis gitu. mhm, Based on kategori ya kan kita pernah bahas ada kategori kerja misalnya atau family yang gitu-gitu kan. Itu tetap saya mmm, tulis mhm, jadi istilahnya itu kan cita-cita yang tetap bikin kita motivasi ya, termotivasi iya terus iya, ya. mhm mhm, Gitu jadi tetap ditulis sih. Toh oke akhirnya oke, sebenarnya kadang resolusi kita itu kan resolusi yang tahun mungkin 5-10 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini sebenarnya kadang resolusinya tuh satu tapi langkah menuju ke sananya yang banyak gitu. Jadi sebenarnya yang banyak itu tuh langkah menuju ke sananya gitu.
Contohnya gimana, Mbak? Misalnya apa ya? Spiritual misalnya. Sebenarnya kita Mhm. cuman pengen apa ya? Pengen ya pengen lebih banyak bekal di akhirat kan ya. Tapi Mhm. kan caranya bisa lewat sedekah, bisa lewat ibadah ini, ibadah Mhm. itu Mhm. gitu-gitu kan. Mhm. Mhm. Eh ya tujuannya satu sebenarnya gitu, pengen lebih banyak bekal di akhirat Oh, misalnya ya gitu ya ya. ya. Tapi Mhm. tahun Mhm. ini mungkin kita bentuk habitnya yang mana dulu nih? Mungkin misalnya kayak kan mau naik haji misalnya. Oh ya, kita Mhm. harus apa dulu step pertama, nggak bisa satu tahunnya harus selesai kan gitu ya. Kayak gitulah. I Terus see, I see. bahkan Ya ya. naik haji itu kan ibadah ter apa sih yang perlu stamina yang ini ya. Ya. Jadi ya udah kita bugar dulu aja, bikin habit bugar dulu gitu supaya tujuannya ke situ gitu. Sih gitu ya. Iya ya. Berarti memang Terus apa ya? Ya lagi-lagi tadi ya, tak berarti kita tuh perlu tahu tujuan besarnya gitu ya. Betul juga sih. Kadang-kadang kalau punya tujuan jangka panjang itu jadi menentukan resolusi tahunan tuh sedikit lebih dipermudah karena sudah ada nih apa sih end goals-nya ya. Iya Nah, betul iya betul gitu betul. kan. Terus kan kadang-kadang nggak bisa cuma sekedar pertama pengen tambah sehat, kedua pengen tambah kaya. Harus Terus terukur apa tuh, tambah kaya harus apa, terus iya. misalnya apa ya, mulai investasi misalnya, investasi apa yang bisa kita dalam setahun ini bisa kita lakuin, atau yang lebih mudah sebagai ibu rumah tangga invest apa nih gitu-gitu kan. Iya ya. Bisa. Wah, oke oke, menarik sekali. Langsung yang terakhir nih kayaknya ya. Nah, setelah dapet nih Mbak, katakanlah kita udah nulis nih ya, 1, 2, 3 gitu ya, jangan banyak-banyak ya teman-teman, nanti overwhelmed. Terus setelah menuliskan ya, menuliskan resolusi kita apa nih gitu. Terus kemudian apa Mbak, what's next supaya resolusi itu nggak cuma jadi catatan aja Hmm. gitu? Karena ini saya karena punya jurnal ya, bullet journal, jadi ya saya bikin kalender, saya tulis tuh kalender tuh 6 bulan. Nah, itu ditulis di situ, apa ya, satu satu resolusi, atau kadang saya breakdown, ini satu resolusi ini harus ngapain sih untuk mencapai itu tuh. Kan pasti ada langkahnya banyak tuh. Misalnya sehat ya, misalnya turun timbangan 10 kilo. Enggak juga sih, susah sih. Eh, harus minum, makan yang ini gitu ya, ngurangin jajan, ngemil. Nah, itu kan banyak Mhm, tuh. Nah, iya, itu tapi kan dalam 1 bulan nggak bisa kita kerjain semuanya kan, karena banyak kerjaan lain, istilah banyak yang rutinitas kita lain. Nah, ya mhm. udah dalam 1 bulan tuh apa dulu yang belajar konsisten, mana yang paling apa ya, yang domino efek, atau Ah, yang paling atau kebiasaan malah yang jeleknya. paling mudah, Oh bisa juga sih. yang Yang paling mudah ya yang dimulai bisa-bisa gitu ya? dimulai ya, yang gampang Heeh, dimulai, ha, betul betul betul. Misalnya ya minum air putih, atau berusaha mhm nggak mhm. begadang, tidur setelah Isya tidur gitu ya. Kalau Dicoba. langsung absen gorengan kayaknya berat kan gitu ya? Iya, itu berat banget itu. Pengalaman ya gitu. Atau gini, kalau dulu pernah ikut program ini, kata Mhm. coachnya, Ah, gimana tuh? jangan, nggak bisa dihilangin. Misalnya gorengan langsung, sehari misalnya kita biasa makan gorengan 3, nggak bisa langsung nol, nggak bisa, dikurangin aja satu, jadi satu aja. Boleh tapi satu gitu. Jadi Oh, pelan-pelan sampai kita satunya satu segede apa, konsis, Mbak? itu adonannya digabung dia 3 itu. Bakwan jagung satu tapi sama Iya. satu wajan. Aduh. Jadi kayak gitu sih, apa, Iya ya, nggak kebayang bisa kebayang. ngekat ya, nggak bisa ngekat. Jadi kalau kebiasaan jelek kurangin, terus ya dipecah per bulan atau dipecah per langkah gitu. Eh, Mhm mhm. kayak gitu. Terus kita lihat progresnya dalam 1 bulan, dia ada review lagi pasti kan tiap bulan, apa ada yang ini Nah, lagi iya nggak. iya, Itu ini memang penting sebenarnya. itu yang harus konsisten tuh itu ya. Tiap Iya. bulan itu yang kadang, soalnya teman-teman juga bisa lihat bikin resolusi tahunan kita yang tahun lalu di episode 33 tuh biasanya, saya ngomong sendiri tuh, saya baca bahwa resolusi itu hanya bertahan 3 bulan. Nah, jadi supaya bertahan sampai ke ujung tahun tuh gimana gitu.
Nah, itu tuh Hmm. harus rajin review memang. Selama ini kita kan selalu mencatat ya, bikin jadwal, kita catat tujuan, tapi jarang sekali kita Jarang review, mereview tuh. iya sih, sih. Kayak misalnya keuangan, kita catat pengeluaran, tapi nggak pernah review di akhir bulan. Saya gitu. Iya benar-benar Itu, juga ya. itu sih. Jadi sebenarnya review dan refleksi itulah yang penting untuk apa ya, supaya kita tetap lurus, supaya kita tetap fokus lagi sih sebenarnya. Kontinuitas ya. Ya betul betul betul. Itu. Oh, oke. Wah, Masya Allah. Oke. Sudah lebih terang benderang, mudah-mudahan. Nanti setelah Udah. ini teman-teman boleh praktekkan masing-masing ya di rumah ya. Bismillah ya. Jangan lupa, jangan sampai tidak dipraktekkan. Terus kalau ada komentar, oh ya berhasil atau tidak, silakan komentar di YouTube kita ya. Boleh. Iya. Jadi Gimana? memang tujuan obrolan kita memang salah satunya adalah apa ya, saling memotivasi untuk Ya, take action gitu kan. saya Take ngomong action. gini juga sebenarnya, oh ya saya jadi tercerahkan juga sih. Oh iya ya. Iya. Itu kan ya Jadi Mbak Deni. mengingat-ingat lagi ya, Ya betul gitu. betul betul. Harus ini harus itu gitu. Oke, baiklah kalau begitu. Mungkin sesi kali ini insya Allah kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan terlalu panjang. Yang penting kita mulai, kita coba bareng-bareng. Memang. Iya, terima kasih banyak Mbak Citra atas sharingnya Sama-sama tentang Mbak Dini. resolusi tahun baru hari ini. Terima kasih juga kepada para sobat pendengar Talenan Kayu dimanapun kalian berada saat ini. Jangan lupa follow akun sosial media kita di Instagram dan juga YouTube channel di podcast Talenan Kayu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya minta maaf atas kurang lebihnya di episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.